Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar dan Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94. Di sini saya berasal dari kelas RPBB dan di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas pembuatan suatu bisnis proses sederhana. Untuk di sini saya menggunakan tool iGraph dan tool studi kasusnya sendiri adalah studi kasus pengantar pengantar jasa pengantar makanan atau biasa kita sebut di aplikasi Gojek, lebih tepatnya pada menu GoFood. Baik, mungkin akan saya mulai terlebih dahulu. Untuk aktor-aktornya sendiri terdapat empat aktor, yaitu ada customer, ada partner GoFood, di mana partner GoFood ini adalah restoran, selanjutnya ada driver, dan selanjutnya ada sistem dari Gojek tersebut. Dari kita mulai dari start terlebih dahulu, di mana customer harus membuka aplikasi Gojek, selanjutnya memilih menu GoFood. Setelah memilih menu GoFood dan masuk ke dalam menu tersebut, dari customer dapat memilih restoran dan memilih makanan yang sesuai yang diinginkan oleh customer tersebut. Selanjutnya, untuk melanjutkan pemesanannya, pastinya dari customer harus melakukan konfirmasi dan pembayaran pesanan. Nah, setelah customer melakukan konfirmasi dan pembayaran pesanan, dari sistem Gojek sendiri akan melakukan pengecekan pesanan dan pembayaran tersebut. Setelah pengecekan dan pesanan dan pembayaran berhasil, selanjutnya dari sistem akan melakukan pencarian driver. Nah, selanjutnya terdapat decision yang dimana apabila memungkinkan driver tidak ditemukan, maka akan dari customer lagi akan mendapatkan notifikasi dan kembali lagi harus jika ingin melakukan pemesanan kembali harus konfirmasi dan pembayaran pesanan. Nah, apabila decision menunjukkan ya atau driver ditemukan, maka dari driver itu akan melakukan konfirmasi untuk mengambil pesanan. Setelah melakukan konfirmasi, selanjutnya driver menuju ke restoran dan tiba ke restoran. Setelah itu dari pihak restorannya sendiri akan membuatkan pesanannya dan apabila pesanan itu sudah selesai, partner akan menyerahkan makanan ke driver yang dimana nantinya driver akan mengantarkan ke customer dan menyerahkan pesanan ke customer. Dan selanjutnya pastinya dari pihak customernya sendiri akan menerima pesanan tersebut. Nah, setelah menerima pesanan, apakah dari customer dari makanannya apakah sudah selesai ataupun sesuai dengan diinginkannya dengan cara memberikan feedback dan rating. Dan setelah itu suatu proses bisnis dalam GoFood atau jasa beli makanan online dapat dikatakan selesai. Nah, untuk pembagian tasnya sendiri atau pembagian waktu dalam setiap aktivitas atau pembagian jumlah waktu yang dimana jumlah waktu nantinya akan menentukan kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan satu bisnis proses semua ini. Mungkin dimulai dari membuka aplikasi Gojek sendiri. Di sini saya atur dengan jumlah waktu yaitu adalah 10 detik, di mana memang karena hanya untuk membuka aplikasi saja dirasa tidak terlalu banyak waktu yang dibutuhkan. Dan juga untuk memilih menu GoFood sendiri dengan waktu 10 detik juga dengan network dan waktunya konstan. Dan selanjutnya untuk memilih restoran. Nah, di sini mungkin dalam customer ada beberapa customer yang membutuhkan waktu yang cukup banyak. Di sini saya menuliskan 3 menit. Dan saja untuk memilih makanan sama seperti sebelumnya. Kira-kira makanan apa yang bakal dipilih oleh customer? Ini akan menuliskan jumlah waktu yaitu 3 menit. Dan selanjutnya untuk konfirmasi dan pembayaran pesanan eh, membutuhkan beberapa waktu juga sekitar 3 menit di mana entah itu dari customer ingin memilih eh, pembayaran seperti apa atau menggunakan metode seperti apa. Nah, selanjutnya ada pengecekan pesanan dan pembayaran oleh sistem Gojek, di mana di mana ini dilakukan oleh sistem langsung dan membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Dan selanjutnya setelah pengecekan berhasil, dari sistem sendiri akan melakukan pencarian driver kurang lebih selama 5 menit. Nah, dalam rentang 5 menit ini ada kemungkinan bahwa suatu pesanan akan terdapat driver yang mau ataupun tidak ditemukan driver sama sekali mungkin dalam keadaan tertentu apabila tidak ada driver yang mengambil pesanannya maka dari customer harus mengkonfirmasi ulang pembayarannya dan apabila sudah ketemu untuk
drivernya, dan untuk konfirmasi untuk mengambil pesanannya sendiri oleh driver membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Nah, selanjutnya dari setelah driver mengakses atau konfirmasi untuk mengambil pesanan tersebut, pastinya dari driver harus menuju ke restoran. Dan dari untuk menuju ke restoran sendiri membutuhkan waktu yang dimana terdapat tergantung jarak. Jadi saya di sini menuliskan 5 hingga 10 menit. Dan selanjutnya dari driver tiba menuju restoran, dan setelah tiba dari GoFood partner atau dari restoran sendiri dia akan membuatkan pesanan. Dan di mana pesanan sendiri tergantung dari pesanannya itu apa, saya membutuhkan waktu dari selang beberapa menit hingga sekian. Dan di sini saya menuliskan dari 7 hingga 15. Nah, setelah pesanan sudah dibuatkan, selanjutnya partner akan menyerahkan ke makanan ke driver, dan pastinya driver akan mengantarkan ke customer dengan pastinya jarak yang tergantung dari keadaan. Di sini saya menuliskan dengan rentan waktu 5 hingga 10 menit. Setelah itu, eh, pastinya menyerahkan ke pesanan tersebut akan diserahkan ke customer, dan customer akan menerimanya. Dan setelah itu, sebelum berakhir, pastinya dari customer diharapkan untuk memberikan feedback dan rating. Di mana itu untuk waktunya sendiri kira-kira yaitu 1 menit. Dan hingga dalam satu siklus bisnis proses ini, dalam satu jam tiap aktivitasnya membutuhkan waktu sekian sekian menit. Dan mungkin saya akan coba play kira-kira apa apa yang nilai akan yang keluar. Kita start. Nah, di sini kita dapat mengetahui dalam satu siklus tersebut kita membutuhkan waktu sekitar 44 menit, 95. Dan di sini juga kita tahu bahwa setiap transaction statistik dalam satuan menit itu berapa, nilainya itu berapa saja. Dan juga di sini juga ada informasi mengenai transaction statistik. Di sini ada customer, driver, partner GoFood, sistem Gojek, ada average-nya. Kita mengetahui rata-rata dari waktunya tersebut. Dan di sini juga ada activity statistik ini, di mana setiap aktivitas kita mengetahui kira-kira average cycle-nya itu berapa, average work-nya itu berapa, average weight-nya sampai average search-nya itu berapa. Mungkin sekian dari tugas pembuatan bisnis proses sederhana yang saya kerjakan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.